Halo, selamat malam. Gimana kabarnya? Kalian jangan bosen-bosen ya ditanyain kabarnya. Aku tuh kalau misalnya nanyain kabar tuh beneran nanya, beneran pengen tahu gitu kabar kalian. Ya siapa tahu gitu kan, membawa kabar baik, membawa berita baik gitu ya. Kan aku juga pengen mastiin kalau kalian baik-baik aja. Jadi nggak apa-apa kok buat komentar tentang hari-hari kalian gimana gitu. Aku balas kok. Hari ini tanggal 31 Mei 2024 jam 2.53 dini hari. Maaf ya, aku baru rekaman sekarang. Soalnya, nih bagi yang belum tahu ya. Jadi beberapa hari kemarin tuh ibu aku kan operasi. Nah, jadi aku tuh harus menemani beliau gitu di rumah sakit. Terus kebetulan eh, setelah semuanya selesai gitu ya yang di rumah sakit, aku PMS. Ya, terus sakit gitulah. Jadi baru bisa sekarang rekamannya. Tapi aku juga masih ada beberapa hal yang harus aku lakukan sih beberapa hari ke depan. Tapi aku usahain kok buat rekaman teman tidurmu. Dan sebenarnya apa ya, topik gitu ya, tema ya, apa yang mau aku ceritain sekarang tuh kebetulan baru kepikiran tadi sih. Jadi tentang kayak gitu deh, aku gimana ya aku bilangnya. Jadi kan kan aku tuh kayak anak Alia ya. I'm your lovely and friendly mama wannabe. Dan itu tuh aku harapkan bisa jadi doa gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar slogan gitu ya, bukan hanya sekedar jiko ya. Bukan sekedar jiko aja, tapi semoga dengan berkali-kali aku ucapkan gitu ya, semoga bisa jadi doa juga bahwa aku bisa jadi mama yang penyayang gitu ya, dan menjadi seorang mama yang bisa jadi temen anaknya kayak gitu. Nah, terus kayak aku abis membaca sesuatu gitu ya, yang intinya ya kalau misalnya dia ngerasa aku itu kayak mamanya gitu, kayak ibunya. Dan sebenarnya aduh ini aku agak terharu nih. Sebenarnya yang ngomong kayak gitu tuh ada beberapa orang sih, kayak ya ada yang ngomong langsung gitu ya, kebetulan di voice gitu, ada yang sebatas tulisan, ada yang di chat. Ya aku sih selama ini nganggapnya ya aku bingung sih sebenarnya nanggepinnya gimana. Kayak aku nggak tahu itu pujian atau bukan, terus gimana coba aku nanggepinnya. Jadi aku cuman kayak respon seadanya gitu, bingung. Soalnya kan dulu tuh ya,
Mmm, kalau kalian tahu siapa siapa ya itu namanya, Uncle Roger itu loh. Nah, Uncle Roger tuh kan dia tuh, apa ya, kayak berperan gitu kan, main role play gitu sebagai seorang Asian uncle gitu kan, kayak, wah Asian banget lah gitu. Nah, terus kayak ada apa tuh, Asian Parent Score gitu kan. Nah, dulu tuh karena aku suka, enggak sih, aku nggak suka sih, cuman aku kan suka berkata jujur gitu ya. Aku sih ngerasanya itu cuman berkata jujur aja ya. Cuman beberapa orang tuh kayak ngerasa itu di roasting gitu kan. Eh, terus ya beberapa kali gitu ya. Dulu tuh sempet kayak ya dibilang gitu, lah ini mah bukan lovely and friendly mama gitu, ini mah Asian parents aja, your Asian parents gitu. Karena kan ngoceh-ngoceh mulu gitu ya, ngomel-ngomel mulu, ngemarahin anaknya, ngerosting anaknya, membanding-bandingkan anaknya dengan anak yang lain. Ya pokoknya gitulah gitu. Tapi ya itu juga bagian dari diri aku sih. Dan bagian dari diri aku yang lain juga ya itu gitu, pengennya menjadi mama yang bisa apa ya, membawa kalian kenyamanan kayak gitu. I can be your friends but I am also your parents. Jadi emang apa ya, aku pengen menyeimbangkan kedua hal itu gitu loh. Iya aku Asian gitu ya, iya aku Asian parents gitu. Enggak sih, maksudnya ya aku belum jadi parent sih secara resmi, secara in real life ya. Cuman maksudnya kayak ya aku Asian parents nih dengan adopted children aku. Tapi ya aku juga tetap pengen bisa mengekspresikan rasa sayang aku ke kalian gitu. Karena aku tuh dulu gitu ya, waktu milih jadi mami Keana Alia. Kan aku nggak mau tuh jadi mami-mami yang flirty gitu loh, yang suka ngegodain anaknya. Kayak ya kalian paham lah gitu, yang mami-mami apa tuh, kayak domi mami kayak gitu-gitu kan. Nah aku tuh nggak mau kayak gitu. Jadi aku pilih jalan yang lain lah gitu. Terus ya kepikiran gitu, gimana kalau misalnya jadi Asian parents tapi Asian parents but better gitu loh. Kayak kita tuh kan masalah yang ada di Asian parents tuh adalah kita tuh kayak apa ya, kayak tidak terlihat, kayak afeksinya tuh kayak nggak terlihat gitu loh. Kayak sayangnya seorang mama tuh, seorang ibu Asian gitu ya, itu jarang untuk ditunjukkan secara langsung gitu loh, kayak sundere-sundere gitu. Kayak misalnya minta maaf nih. Nah kita kan apa, yang Asian parents tuh biasanya kayak nggak minta maaf gitu, tapi ya udahlah kayak ngasih makan kayak gitu kan, ngebeliin jajanan kesukaan anaknya misalnya. Nah terus kayak kalau misalnya apa, aku tuh pernah lihat kayak video komparasi gitu kan, yang di barat tuh kayak mereka bilang I love you gitu kan, oh, I love you gitu. Pokoknya kayak kayak apa ya, kayak penuh dengan afeksi gitu loh, penuh dengan sayangnya tuh ditunjukin kayak gitu. Sedangkan kalau yang di Asia tuh kayak nggak kayak gitu, kayak mama sayang sama kalian tuh jarang dilontarkan gitu kan. Nah
aku tuh tujuannya tuh kayak pengennya gitu ya, eee, pengennya ya bisa ngerubah itulah. Kayak aku pengen bisa lebih mengekspresikan rasa sayang aku ke anak-anak aku gitu loh. Ya sesederhana, sekarang aku kayak gitu ke, membership aku kayak gitu. Jadi dibiasakan untuk menunjukkan kepeduliannya, untuk menunjukkan rasa sayangnya, kayak gitu. Nah, terus ya, eee, pas aku ya dapat kalimat-kalimat itu gitu ya kayak, "Aku ngelihat diri kamu kayak mama aku," gitu. Aduh, aku tersentuh nih. Aku ngerasa, kenapa ya, kenapa aku harus rekaman sekarang ya, udah tahu lagi PMS. Ya aku ngerasa udah berhasil aja sih, kayak, ya mungkin nggak secara langsung ya, ya kan, eee, tidak secara biologi kalian juga anak-anak aku gitu, tapi kok kacamata yang lepas? Bentar ya, aku agak sedikit terharu ini. Ya kan secara biologi kalian bukan anak-anak aku juga ya, tapi aku seneng sih bisa ngedenger itu dari kalian gitu. Ya karena ya aku udah ngerasa berhasil aja, walaupun dengan, eee, hal yang nggak bisa banyak aku kasih ke kalian gitu ya. Ya aku kan nggak bisa masakin kalian makanan, aku nggak bisa ngepuk-puk kalian, puk-puk gitu ya. Aku nggak bisa, apa ya, ngasih bedak ke kalian pas kalian main sore-sore. Ya apa yang bisa aku kasih ke kalian tuh terbatas lah. Tapi, ya ketika aku ngedengar itu gitu ya, kayak, mmm, apa ya, bukan disamain mungkin ya, tapi lebih ke ya gitulah, aku ngerasa tersentuh sih. Itu beberapa kali sih aku pernah dapet gitu, kalimat kayak gitu. Mmm, Kayaknya dari tahun kemarin gitu ya. Iya deh, kayaknya dari tahun kemarin. Tahun kemarin tuh pernah ada yang DM gitu kan. DM gitu terus kayak, ya ngobrol panjang lah gitu. Terus dia tuh kayak peduli banget gitu sama aku. Peduli banget. Ya aku sih ya diterima aja gitu ya rasa pedulinya gitu. Cuman ya, mungkin dia juga agak nggak enak gitu ya, kayak takutnya ngeganggu atau gimana. Tapi ya aku sih biasa aja gitu, nggak ngerasa terganggu. Cuman ya gitu suatu hari gitu dia tuh sempet kayak nulis, eee, panjang gitu kan. Ya salah satu kalimatnya tuh kayak gitu, aku ngelihat ibu aku di diri kamu. Ini hmm, aku tersentuh sih waktu ngebacanya. Terus kayak pernah gitu ya ada yang di voice tuh. Ya kemarin-kemarin, nggak kemarin-kemarin juga sih. Ya gitulah kayak, kok mirip mirip
mama aku gitu kan. Aku juga nggak tahu sih, aku nggak tahu apa yang kalian miripin, apa umurnya karena aku udah tua gitu ya, apa apa gimananya, aku juga nggak tahu sih. Ya, cuman kadang-kadang tuh, hal ini tuh suka jadi aku khawatirkan sih. Kayak sebenarnya baik nggak ya? Baik nggak sih gitu? Karena aku takutnya malah membawa kalian pada kenangan yang malah menyakiti kalian gitu loh, atau membuat kalian sedih. Kan aku nggak mau ya. Kayak misalnya ya nggak usah aku jelasin ya. Jadi nggak tahu sih kalau misalnya ada kalimat kayak gitu tuh aku kadang-kadang suka bingung gitu nanggepinnya kayak gimana. Ya semoga mm, apa yang kalian gimana ya kalimatnya. Ya semoga itu menjadi hal yang baik lah ya gitu kali ya aku bilangnya. Natural aja sih, nggak tahu ya, aku cuman melakukan apa yang biasanya aku lakukan gitu, mengatakan apa yang biasanya aku katakan. Kadang-kadang tuh ya aku juga ngerasa agak nggak enak sih kalau ngasih tahu kalian gitu, kayak aku takutnya kayak menggurui gitu kan, atau ya gitulah kayak ngoceh-ngocehnya dianggap kayak cerewet gitu, bawel banget sih gitu kan. Kan kadang-kadang juga ada yang gitu ya gitu, nggak mau gitu dicerewetin sama emaknya, kayak apa sih gitu, atau kayak dimarahin diomel-omelin gitu sama emaknya, apa sih mah om ngomel-ngomel mulu misalnya. Cuman ya apapun itu gitu ya, semoga nggak bikin kalian sedih, nggak bikin kalian mengenang sesuatu hal yang tidak baik gitu loh, mengenang sesuatu hal yang mungkin malah membuat kalian marah gitu, karena ya mungkin ada kenangan-kenangan yang kenangan-kenangan buruk dengan mama kalian gitu loh. Ya kenangan-kenangan yang menyedihkan lah. Ya aku harap aku nggak ngebuat kalian kayak gitu ya. Atau setidaknya ya tidak mengecewakan kalian lah dengan apa yang telah kalian lihat dari aku gitu. Gimana sih kalimatnya? Ya kayak gitulah intinya. Kayak misalnya kayak ngerti kan? Kayak kalau misalnya kalian punya sebuah kenangan sedih gitu ya, atau kenangan buruk, atau kenangan yang membuat kalian marah dengan mama kalian, ya semoga aku nggak seperti itu gitu loh maksudnya. Ya aku nggak tahu sih kenangan kalian gimana ya, tapi aku berusaha untuk menjadi your lovely and friendly mama. Gitu. Itu tuh sebenarnya ya kalau kalian cermati tuh, lovely and friendly itu sesuatu hal yang sulit untuk, bukan sulit sih mungkin ya, sesuatu hal yang berbeda tapi nggak berbeda juga. Gimana ya? Kayak bisa jadi temen tapi ingat juga gitu kalau aku teh mama kalian. Aku mama kalian
tapi kita juga tetap bisa temenan. Itu tuh hal yang eh, bisa jadi sulit sebenarnya, karena itu kan harus ada respectnya juga gitu loh di antaranya tuh. Terus kayak apa ya, ya pokoknya mah gitulah. Terus apa ya, Hmm, udah sih gitu aja, udah 20 menit juga. Aku nggak tahu ya, mungkin untuk sebagian orang ini cringe gitu ya. Ya, teman tidurmu tuh cringe, kayak anak Alia tuh cringe, slogan Your Lovely and Friendly Mama Wannabe tuh cringe. Tapi ya kalian selalu punya pilihan. Kalau kalian ngerasa apa nggak nyaman gitu ya, nggak apa-apa kok. Atau misalnya kayak udahlah, jangan ngesok gitu loh, jangan sok jadi mama gitu, jangan sok peduli atau sok to be your parents gitu kan. Ya kalian selalu punya pilihan kok untuk tidak menonton ini gitu ya, untuk tidak menonton Kiana Alia, untuk tidak mendengarkan apa yang dia katakan. Dan karena yang jelas ini pasti cringe menurut kalian. Tapi yang jelas nih ya, dengerin. Tidak ada kebahagiaan yang lebih sempurna bagi seorang mamahnya selain melihat anaknya bahagia. Jadi kalau buat aku ya, semoga kalian bahagia dengan jalan apapun yang kalian pilih, dengan segala keputusan yang kalian ambil. Meskipun kalian harus tinggalin mama gitu ya, meskipun kalian harus merantau misalnya, nggak apa-apa. Tapi ingat, jangan lupa pulang ya. Apa ya, kalau bahasa Sunda tuh katanya apa ya, pangbalikan gitu ya. Pokoknya mah intinya ya tempat pulang itu kan rumah. Jadi ya nggak tahu sih ya rumah kalian di mana. Mungkin rumah kalian bakal jadi istri kalian. Tapi nggak apa-apa, mama mah bahagia kok. Aku paling sedang lagi. Aku paling seneng sih kalau ngedenger kalian menikah gitu ya, ngedenger kabar baik. Aku seneng sih dengernya. Atau kalian lulus, kalian kerja di tempat yang kalian impikan, kalian naik jabatan, kalian dapat pekerjaan. Mama seneng kau dengernya. Bangga banget punya anak-anak kayak kalian. Udah, ini pasti kalian cringe banget dengernya. Tapi inget ya, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun kalian berada, semoga kalian bisa bahagia di dalamnya. Amin. Ya udah, sedikit banyaknya semoga bermanfaat, kurang-kurangnya mohon maaf. MK Anak Alia, your lovely and friendly mama wannabe. Selamat tidur, semoga nyenyak ya tidurnya. Oh, puk dulu ya, puk. Oh, puk. Night kisses.